Shalom Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Kembali kita akan merenungkan dari Bilangan 23 ayat 20 sampai 23. Ketahuilah aku mendapat perintah untuk memberkati, dan apabila Dia memberkati maka aku tidak dapat membalikannya. Tidak ada ditengok kepincangan di antara keturunan Yakub, dan tidak ada dilihat kesukaran di antara orang Israel. Tuhan Allah mereka menyertai mereka dan sorak-sorak karena raja ada di antara mereka. Allah yang membawa mereka keluar dari Mesir adalah bagi mereka seperti tanduk kekuatan lembu hutan. Sebab tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub ataupun tenungan yang mempan terhadap Israel. Pada waktunya akan dikatakan kepada Yakub, begitu juga kepada Israel, keajaiban yang diperbuat Allah. Apakah kita masih mengingat kisah ini? Raja Moab, yaitu Balak bin Zippor, ketika melihat segala yang dilakukan Israel kepada orang Amori, lalu ia dan orang Moab mengalami kegentaran karena jumlah orang Israel begitu banyak. Orang Moab berkata kepada para tua-tua Midian, "Tentu saja laskar besar itu akan membabat habis segala sesuatu yang di sekeliling kita, seperti lembu membabat habis tumbuh-tumbuhan hijau di padang." Raja ini pun mengirim utusan kepada Bileam bin Beor untuk memanggil dia dengan pesan, "Ketahuilah ada suatu bangsa keluar dari Mesir, sungguh sampai tertutup permukaan bumi olehnya, dan mereka sedang berkemah di depanku. Karena itu datanglah dan kutuk bangsa itu bagiku, sebab mereka lebih kuat daripadaku. Mungkin aku sanggup mengalahkannya dan menghalaunya dari negeri ini, sebab aku tahu siapa yang kau berkati dia beroleh berkat, dan siapa yang kau kutuk dia kena kutuk." Saat itu bangsa Israel dalam ketaatan melakukan kehendak Tuhan untuk menumpas musuh-musuh mereka. Perjanjian Allah kepada bangsa Israel menghasilkan proteksi yang luar biasa. Ketika akhirnya Bileam mencoba untuk mengutuki bangsa Israel untuk yang pertama kalinya, justru dari mulutnya lah ia berkata dalam Bilangan 23 ayat 8, "Bagaimanakah aku menyerapa yang tidak diserapa Allah? Bagaimanakah aku mengutuk yang tidak dikutuk Tuhan?" Balak pun berkata dalam Bilangan 23 ayat 13, "Baiklah, pergi bersama-sama dengan aku ke tempat lain, dan dari sana engkau dapat melihat bangsa itu. Engkau akan melihat hanya bagian yang paling ujung, tetapi seluruhnya tidak akan kau lihat. Serapahlah mereka dari situ bagiku." Sekali lagi Bileam memberkati bangsa Israel. Bilangan 23 ayat 20 dikatakan, "Ketahuilah aku mendapat perintah untuk memberkati, dan apabila Dia memberkati maka aku tidak dapat membalikkannya." Bilangan 23 ayat 28, lalu untuk yang ketiga kalinya Balak membawa Bileam ke puncak gunung Peor yang menghadap padang belantara. Namun bagaimanakah bunyi doa Bileam? Bilangan 24 ayat 9, Bileam berkata, "Ia meniarap dan merebahkan diri sebagai singa jantan dan sebagai singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Diberkatilah orang yang memberkati engkau, dan terkutuklah orang yang mengutuk engkau." Kata-kata kutuk yang ingin dilontarkan oleh mereka yang membenci umat perjanjiannya seketika dibungkam dan diubah menjadi kata-kata berkat. Selama umatnya hidup mengikatkan diri pada perjanjian yang kudus dengan Allah, dengan hidup melakukan kehendaknya, selama itu pula proteksi Allah dinyatakan. Kegentaran dialami oleh bangsa-bangsa di sekitar Israel karena mata mereka menyaksikan sendiri bahwa tidak ada dilihat kesukaran di antara orang Israel. Tuhan Allah menyertai mereka. Mereka penuh dengan sorak-sorak raja segala raja ada di antara mereka. Allah mereka bagaikan tanduk kekuatan, dan tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub ataupun tenungan yang mempan terhadap Israel. Pada waktunya akan dikatakan kepada Yakub, "Saya percaya kita pun mendapat bagian dari setiap janji Allah. Karena itu bersikaplah sebagai anak-anak perjanjian yang memiliki warisan turun-temurun untuk memperlengkapi kita dalam menduduki segala aspek kehidupan." Tuhan Yesus memberkati.